Hari terakhir di Singapura, aku dan suamiku akan menempuh perjalanan darat dan udara ke Kuala Lumpur dengan metode low budget 2025. Nanti kami akan spill tahapan perjalanannya dari mulai transportasi murah, tuker uang ke ringgit, dan hotel budget selama stay di Kuala Lumpur, berapa aja biayanya, dan gimana aja keseruannya. Jadi tonton sampai akhir ya. Setelah 3 hari di Singapura, sedikit recap nih gengs, kami tidak banyak berkunjung ke berbagai tempat, kami memilih bepergian ke 2 destinasi aja, tapi bisa explore lebih banyak dalam satu tempat. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh banget dicek di video-videoku sebelumnya ya, siapa tahu menambah referensi juga untuk itinerary trip kalian selanjutnya. Perjalanan dimulai dari hotel mewah tapi murah di Singapura yang pernah aku spill di episode pertama. Everything is good and we will come back soon again. Thank you. Setelah check out sekitar jam 10.45 Singapura, kami lanjut naik bus menuju Woodlands, area perbatasannya Singapura dan Malaysia. Dikarenakan lagi weekend dan jalanannya lumayan padat gengs, kita akan naik MRT menuju stasiun Kranji. Durasinya lumayan lama, jadi emang harus prepare waktu juga. Kalau turun di MRT Kranji, kalian jalan aja ke depan dan mulai mengantri untuk naik satu kali bus nomor 170X. Bus dengan nomor itu tuh langsung menuju ke Woodlands Checkpoint ya gengs. Queuing to go to Woodlands Checkpoint. Oh ya, biasanya Google suka nyaranin nyebrang dari stasiun Kranji, tapi usahain jangan ya gengs, soalnya kalian bisa-bisa nggak kebagian bus karena udah mulai antriannya tuh dari sini. Nanti kita akan nyebrang ke Johor Bahru, Malaysia. Pilihannya bisa naik kereta atau bus ya gengs. Kali ini kami akan naik bus aja karena lebih fleksibel dan lebih hemat juga. Waktunya cuma 8-10 menitan aja. Nah, setelah sampai di Woodlands Checkpoint, kalian akan masuk dulu ke imigrasi Singapura sebagai tanda keluar dari Singapura. Di sini kalian nggak boleh rekam apapun sampai benar-benar keluar ya, karena petugasnya tuh ketat banget ya gengs. Turun dari imigrasi, kalian ikutin aja barisan petunjuk dan antrian untuk naik bus lagi ke JB Sentral. Busnya tuh selalu penuh dan bisa memungkinkan berdiri juga, tapi tenang aja ya karena durasi perjalanannya cuma bentar doang kok. Kalau lansia sama ibu hamil biasanya sih lebih diprioritaskan ya. Setelah sampai di JB Sentral, kita akan masuk lagi ke imigrasi Malaysia. Biasanya suka ditanyain mau kemana, mau ngapain, dan berapa hari. Jangan lupa sebelumnya isi MDAC juga ya gengs, semacam arrival card-nya Malaysia. Dan usahakan udah ready juga tiket kepulangan kita nanti. Menurutku sejauh ini mudah ya, kalau kita udah persiapan. Nah, dari JB Sentral ini, nanti kita akan naik shuttle bus ke Bandara Senai. Tapi sebelumnya, yuk ikut aku ambil uang ringgit dulu nih gengs. Ini kita mau ambil dulu sekitar 1 juta berdua untuk 4 hari 3 malam. Pokoknya waktu itu kita ngambil 250 ringgit ya gengs. Withdraw. Saving. Order amount 250 aja. Udah, oke. Entar, without conversion aja. Yes, ya. Oke. Karena kita udah booking bus bandara, jadi kita akan lanjut jalan ke lantai paling bawah. Soalnya kita ngambil yang jam 14.00 dan ini tuh tinggal setengah jam lagi loh gengs. Pastiin pokoknya jangan sampai terlambat karena mereka on time banget. Oh ya, aku bookingnya online di EasyBook ya gengs. Kalau nggak salah IDR-nya sekitar Rp32.000. Perjalanannya sekitar 45 menitan ke bandara. Kita akan flight di jam 17.00 dan harus mulai boarding dari jam 4 kurang. Ini kita sudah sampai di bandara, gengs. Di sini kalian bisa jalan-jalan dulu atau cari makanan. Sekarang kita akan mulai masuk ke pesawat. Ini kita naik Batik Air ya, gengs. Waktu itu harganya lagi 230.000 per orang. Sebenarnya awalnya kita udah booking tiket pesawat Malaysia Airlines di harga 177.000 saat itu. Murah banget kan?
Tapi berhubung mereka ganti jadwal lebih pagi, jadi kita minta refund dan ganti maskapai lain. Soalnya biar nggak terburu-buru juga ya, gengs. Halo. Tahu gak, sebenarnya ini aku agak deg-degan dari biasanya pas lagi take off karena cuacanya tuh lagi hujan dan berawan banget, jadi berasa agak naik turun gitu loh, gengs. Ladies and gentlemen, we are paging from Miss Angelina Michelle. Alhamdulillah lancar dan selamat sampai tujuan. Durasinya cuma 50 menitan aja. Thank you. Ini kita nyampainya di Terminal 1 Kuala Lumpur International Airport atau suka disingkat KLIA. Untuk menuju pusat kota dari Bandara Kalia ini cukup memakan jarak dan waktu agak panjang loh, gengs. Kalau mau naik public transportasi, kita bisa pilih mau naik kereta yang mana. Ini sama kayak kereta bandaranya Jakarta ya, gengs. Tapi ada dua pilihan gitu. Namanya Kalia Express dan Kalia Transit. Bedanya, kalau Kalia Express itu lebih cepat dan harganya lebih pricey. Tapi kalau kalian nggak butuh buru-buru dan mau budget lebih hemat, bisa naik Kalia Transit seperti kami ya, gengs. Sebelumnya, kita harus beli dulu tiket di mesinnya. Harganya Rp6 per orang atau sekitar Rp26.000. Setelah itu kita bisa masuk ke area tunggu, tapi jangan sampai hilang tiketnya ya, gengs. Soalnya kalau sudah sampai, kita harus scan lagi. Kalau Kalia Express yang warna pink, sedangkan kalau Kalia Transit yang warna biru, jadi pastiin kalian nggak salah masuk ya, gengs. Ini kita sudah masuk di keretanya dan ternyata lumayan cepat juga kok. Minusnya karena dia berhenti di beberapa titik pemberhentian aja ya, tapi itu juga cuma bentar sih. Penginapan kami berlokasi di Bukit Bintang. Dari sini kita akan turun di stasiun MRT Putrajaya dan hanya perlu sekali naik MRT aja ke sana. Setelah sampai di stasiun Putrajaya, kita sempat hunting makanan dulu. Nasi lemak dan kopi O. Dan kita penasaran untuk beli kartu Touch and Go. Tadinya biar gampang buat tap-tap naik transportasi umum, semacam kayak EasyLink-nya gitu loh, gengs. Tapi sayangnya kita belum pernah berhasil dong, dan selalu gagal. Buat yang tahu caranya, kasih tahu aku di kolom komentar ya. Nah, aku mau bisikin alternatif lain, gengs. Kalau kalian mau naik MRT tanpa pakai kartu, sebelum masuk, kita bisa beli token dulu. Untuk menuju rute yang kami tuju, harganya Rp8,4 berdua atau sekitar Rp32.000. Cara belinya bisa tap aja pakai kartu Visa kalian. Konsepnya mudah dan mirip kayak di MRT Thailand gak sih? Kalau belum tahu, boleh tonton juga di vlog series Thailand ya, gengs. Siapa tahu kalian ada rencana juga ke sana. Sekarang kita sudah on the way di MRT, kita bakalan ngelewatin 14 titik pemberhentian. Nantinya kita akan turun di stasiun Tun Razak Exchange. Setelah keluar dari MRT, kita akan lanjut jalan kaki ke penginapan. Pemandangan Kuala Lumpur pas malam-malam tuh emang seramai itu ya, gengs. Ini dia penginapan kami. Kami menginap di Swing and Pillow namanya. Lokasinya di Jalan Imbi, Bukit Bintang. Harganya Rp750.000 berdua untuk 3 malam. Ini tuh sebenarnya hotel lama. Dulunya namanya Hotel Victory 2, tapi udah mereka renovasi, gengs. Oh iya, kita juga harus deposit Rp50 ya. Nanti dikembalikan lagi kalau udah check out.
Nah, sekarang aku mau liatin ke kalian dalamnya kayak gimana. Kita dapat 2 kartu nih, gengs. Satu untuk buka kunci pintu masuk ke lorong kamar, dan satu lagi kunci kamar kita sendiri. Lihat deh, kamarnya tuh kompak banget. Kalau kalian biasa backpackeran, ini worth it sih menurutku. Anggap aja kayak kapsul hotel, tapi lebih sedikit leluasa karena punya ruangan dan kamar mandi yang lebih privasi. Kalau buat aku sih, selama AC dan air panasnya nyala, udah cukup lah ya. Di sini ada TV, teko pemanas, dan air minum juga. Dan serunya lagi, lokasinya strategis untuk eksplor ke pusat kota karena tinggal jalan kaki aja udah nyampe loh, gengs. Sedekat itu. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kira-kira worth it gak untuk trip low budget? Di video selanjutnya, aku akan ajak kalian jalan-jalan di Kuala Lumpur dari mulai hunting sarapan dan beli jajanan murah meriah. Ditunggu di vlog selanjutnya ya. Makasih teman-teman udah nonton sampai sini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!